kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami kelompok 5 yaitu Gusti Ngurah Rai. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pratiwi selaku moderator dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurfira selaku pemateri. Perkenalkan, nama saya Syahia Premier selaku pemateri. Sebelum melanjutkan ke materi, kami akan menampilkan yel-yel kami di grup. Halo semua, kami kelompok 5 materi perang Bali I Gusti Ngurah Rai. Siapa kita? I Gusti Ngurah Rai. Baik, kami akan langsung ke materi. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, pada kesempatan kali ini materi yang akan kami paparkan itu adalah perang Bali. Nah, kemudian masuk ke dalam materi, mungkin teman-teman sekalian akan mendengar kata puputan ketika kami akan memulai materi. Nah, namun ketika kita menyebutkan sebuah kata tanpa ada maknanya itu tidak ada artinya. Maka sebelum kami mulai, kami akan paparkan dulu apa itu arti puputan dalam bahasa Bali. Nah, jadi puputan itu adalah istilah dalam bahasa Bali yang mengacu pada ritual bunuh diri massal yang dilakukan saat perang daripada harus menyerah kepada musuh. Nah, istilah ini berasal dari bahasa Bali yaitu puput yang artinya tanggal, putus, habis, atau mati. Nah, kemudian perang Bali sendiri itu perlawanan melawan penjajahan kolonial Belanda dimulai sejak kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dan membentuk kongsi dagang antar pedagang Hindia Belanda bernama VOC. Dengan adanya kongsi dagang ini, rakyat Indonesia semakin sengsara karena mereka hanya dimanfaatkan oleh pihak VOC. Sehingga muncullah beberapa perlawanan dari beberapa daerah di Indonesia, salah satunya yaitu Bali. Untuk diketahui, Bali sejatinya merupakan sebuah wilayah di Indonesia yang terbilang sempit. Meski begitu, ini menarik perhatian mengingat di wilayah inilah terletak sejumlah kerajaan besar seperti Kerajaan Buleleng dan Karangasem. Pada dasarnya, Perang Bali ini memiliki sejarah perlawanan yang panjang sehingga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu Perang Bali yang ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, Perang Bali yang pertama. Pada tahun 1846, anak Agung Jelantik, penguasa daerah Den Bukit, sekarang termasuk dalam wilayah Kabupaten Buleleng, memutuskan untuk melakukan perang puputan. Perang ini dipicu oleh politik tawar karang, yaitu menahan seluruh kapal asing yang masuk ke dermaga pelabuhan Buleleng di bagian Bali Utara. Yang diperlakukan kerajaan Den Bukit tidak diterima oleh pihak Belanda yang mencoba masuk ke wilayah Den Bukit karena dipersenjatai peralatan perang modern yang lengkap, terdiri atas 23 kapal perang dan 17 kapal perang dan 17 kapal lainnya. Angkatan itu terdiri dari 1.280 serdadu dan dipersenjatai dengan 115 mencur senapan. Pada tanggal 20 Juni 1846, pasukan diberangkatkan di bawah pimpinan Lakda Enkelbatus Batakus Van den Bos ke Basuki dan seminggu kemudian ke Buleleng. Namun rakyat Den Bukit tidak menyerah menghadapi serangan yang tidak berimbang ini. Raja Den Bukit pun mengumumkan kepada rakyat, pasukan dan kerabat istana untuk menghadapi Belanda sampai ke titik darah kehabisan. Akhirnya Den Bukit pun jatuh ke tangan kolonial Belanda. Namun atas desakan rakyat, anak Agung Jelantik dan beberapa sesepuh kerajaan Den Bukit itu berhasil diloloskan ke wilayah kerajaan Karangasem untuk meminta perlindungan dan menyusun kekuatan untuk kembali menghadapi pasukan Belanda. Kemudian Perang Bali yang kedua. 3 tahun kemudian, di tahun 1849, Belanda berusaha menduduki wilayah Bali Timur. Pasukan ingin menguasai wilayah kerajaan Kelungkung yang merupakan kerajaan tertinggi di Bali saat itu. Dengan menguasai kerajaan Kelungkung, berarti wilayah Bali secara keseluruhan akan berada di bawah kekuasaan penjajah Belanda. Namun rencana ini tercium oleh rakyat desa Kusamba yang merupakan benteng kekuatan kerajaan Kelungkung. Rakyat Kusamba pun yang didukung penuh oleh atasannya menyatakan akan menghadapi Belanda secara perang puputan. Perang Bali 3. Perang Puputan Badung adalah peristiwa heroik dari rakyat Badung ketika bertempur melawan Belanda. Pertempuran itu dilakukan secara habis-habisan dan atau puputan oleh rakyat Badung pada tahun 1906. Penyebab terjadinya Perang Puputan Badung hanya karena permasalahan kecil antara seorang pedagang dari Cina bernama Kwek Tek Jiang dan masyarakat Badung. Sebelum pecah pertempuran, permasalahan datang ketika Kwek Tek Jiang yang kapal dagangnya berbendera Belanda terdampar di Sanur pada Mei 1904. Setelah terdampar, mereka melakukan pembongkaran dan meminta Syah Bandar Sanur untuk menjaga barangnya. Saat melakukan pengecekan, Kwek Tek Jiang membuat laporan palsu bahwa uangnya dalam jumlah besar telah dicuri. Ia pun lantas menghadap
Sang raja dan sang raja bersumpah rakyatnya mencuri. Maka permasalahan semakin rumit dan peperangan pun akhirnya terjadi. Perang Bali 4. Pertempuran Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 20 November 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel I Gusti Ngurah Rai, di mana pasukan TKR di wilayah ini bertempur dengan habis-habisan untuk mengusir pasukan Belanda yang kembali datang setelah kekalahan Jepang, untuk menguasai kembali wilayahnya yang direbut Jepang pada Perang Dunia II, mengakibatkan gugurnya seluruh pasukan termasuk I Gusti Ngurah Rai yang kemudian dikenal sebagai salah satu Puputan pada era awal kemerdekaan serta mengakibatkan Belanda sukses mendirikan negara Indonesia Timur. Tokoh yang terkenal pada masa Perang Bali yaitu I Gusti Ngurah Rai, I Gusti Ketut Jelantik, I Gusti Ketut Puja, Luh Ketut Suryani, I Nyoman Nuarta, Untung Surapati, I Gusti Ngurah Made Agung, Dewa Agung Istri Kanya, Ida Anak Agung Gede Agung, Jero Jempiring. Sekian, terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Bila ada kelompok yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Liza, perwakilan dari kelompok Limanggawas Matelandi ingin bertanya kepada kelompok I Gusti Ngurah Rai. Jadi pertanyaan adalah mengapa ada bersamaan antara Puputan dan Harakiri atau sepupu yang berasal dari Jepang? Kemudian bagaimana akhir dari Perang Bali yang ketiga dan apakah penyebab Perang Bali ketiga dapat terselesaikan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifi dari perwakilan kelompok Patimura yang bertanya ke kelompok I Gusti Ngurah. Pertanyaannya, mengapa Belanda melakukan misi untuk penghapusan hukum tawan karang yang berlaku di Bali? Apa strategi yang digunakan Patih I Gusti Ketut Jelantik untuk memperkuat pos-pos pertahanan untuk menghadapi serangan militer Belanda, dan jelaskan apa bantuan dari kerajaan lain tidak mampu mempertahankan kemenangan melawan Belanda sehingga I Gusti Ketut Jelantik bersama pasukannya harus mengorbankan semangat perang Puputan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syabi Nurul Fahmi, perwakilan dari kelompok 3. Izinkan saya bertanya, mengapa pada perlawanan rakyat Bali dikenal sebagai Perang Puputan? Sekian, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok Diponegoro izin bertanya kepada kelompok I Gusti Ngurah Rai. Apa penyebab terjadinya perang Puputan di Bali dan berapa lama perang itu berlangsung? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Fauzia Wulandari, perwakilan dari kelompok Pangeran Antasari. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bertanya pada kelompok 5, yaitu yang pertama, apa penyebab kekalahan Belanda dalam perang Puputan Pusamba? Lalu, apa penyebab perang kedua meletus dan bagaimana keadaan warga Bali pada masa itu? Lalu, setelah banyaknya perang di Bali, kapan akhirnya Bali terbebas dari perang dan apa dampak bagi Bali serta wilayah sekitar dari banyaknya perang yang terjadi? Kemudian, bagaimana akhirnya blokade oleh pemerintah kolonial Belanda dihentikan? Nah, ini yang terakhir. Apakah ada hari khusus untuk memperingati Perang Bali oleh masyarakat masa sekarang? Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan telah kami kumpulkan semua. Berikan sedikit waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kami.